Balik lagi sama gue Nge yang bakal nemenin kalian dalam beberapa menit ke depan. Film yang akan gue bahas kali ini berjudul Mean Dreams yang dirilis tahun 2016. Film ini berkisahkan seorang laki-laki remaja bernama Jonas Ford yang ingin menyelamatkan tetangga barunya yaitu Casey Carway. Usaha Jonas gak gampang buat bawa Casey keluar dari kehidupannya yang suram. Karena niatnya tersebut diketahui oleh ayahnya Casey. Dan sekarang langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang berjalan ke dalam hutan untuk membuang ular. Setelah membuang ular, laki-laki itu bertemu dengan seekor anjing yang sedang dicari oleh pemiliknya. Kemudian pemiliknya pun datang. Dan pemiliknya merupakan seorang perempuan. Lalu mereka pun saling berkenalan satu sama lain. Hey, I'm Jonas Ford. I'm Casey Carway. Lalu scene pun beralih ke sebuah peternakan milik keluarganya Jonas. Dan kita diperlihatkan ayahnya Jonas yang merupakan seorang peternak. Di lain sisi, yaitu di rumah Casey, kita diperlihatkan ayah Casey yang merupakan seorang polisi. Kemudian Casey pun pergi ke rumah Jonas untuk meminta Jonas menemaninya pergi ke kota. Namun sesampainya di rumah Jonas, Casey hanya bertemu dengan ibunya Jonas yang terlihat sangat tertutup dengan orang asing. Lalu akhirnya Casey pun pergi ke kota hanya sendirian dan ditemani anjingnya yang bernama Blaze. Kemudian scene beralih ke Jonas yang sedang bekerja di ladang. Jonas yang sedang di atas traktor melihat Casey yang menaiki sepeda sendirian. Dan secara terburu-buru Jonas pun pergi meninggalkan ladang dan mengejar Casey menggunakan sepeda. Akhirnya Jonas pun berhasil mengejar Casey dan bertemu dengan Casey. Sesampainya mereka pulang dan sampai di rumah Casey, Jonas bertemu dengan ayahnya Casey yang menunjukkan wajah tak suka ke Jonas. Dan meminta Jonas untuk makan di rumahnya sendiri dengan cara yang halus. Lalu Jonas pun pulang dan bertemu dengan ayahnya. Ayahnya yang sedikit berselisih dengan Jonas karena Jonas secara tiba-tiba pergi meninggalkan ladang dan menelantarkan pekerjaannya, sehingga membuat ayahnya repot. Kemudian hari-hari pun berlalu dengan cepat. Casey dan Jonas semakin hari semakin dekat. Dan terlihat Jonas yang menyukai Casey. Dan pada akhirnya Jonas mengungkapkan isi hatinya ke Casey. Dan Be my girlfriend. Yeah. gua di sini senyum-senyum sendiri nontonnya. Dan Casey pun akhirnya mau. Di saat Jonas mengantar Casey pulang ke rumah, Jonas memberikan Casey walkie-talkie untuk berkomunikasi jika mereka berada di tempat yang berbeda. Kemudian ayah Casey pun muncul secara tiba-tiba dari dalam gudang. Dengan wajah yang sangat menunjukkan jika ia tak suka bila Casey sering bersama dengan Jonas. Tetapi masih saja Jonas menghiraukan sikap ayahnya Casey dengan mengatakan dia akan datang kembali besok untuk bertemu dengan Casey. Saat Casey masuk ke rumah bersama ayahnya, Jonas yang berjalan perlahan meninggalkan rumah Casey mendengar keributan. Too attached to that boy. Looks like we're gonna get out of this shithole sooner than I thought. Keributan itu karena ayah Casey yang tak suka sikap Casey yang tidak peduli dengan perkataan ayahnya dan membuat ayahnya marah. Lalu Jonas pun datang menolong Casey dan berkelahi dengan ayahnya Casey. Ya, namun pada akhirnya kepala Jonas malah dicelupkan ke dalam air oleh ayahnya Casey. Mirip Oreo yang dicelupin, cuma bedanya ini kepala. Yap, kita lanjut. Hari pun berganti yang dimana Jonas bertemu dengan atasan dari ayahnya Casey. Jonas bermaksud mengadukan perlakuan ayah Casey yang kasar terhadap anaknya sendiri. Namun tanggapan dari polisi tersebut tak terlalu peduli dengan laporannya Jonas.
Di hari yang berbeda, Jonas pun datang mendatangi ayah Casey. Lalu Jonas dan ayah Casey berdebat dan ayah Casey memberi dua pilihan kepada Jonas. Pertama, kita menjadi warga sipil biasa, bertetangga dan bertegur sapa sewajarnya. Lalu pilihan kedua yang membuat Jonas cukup ketakutan, yaitu membuat Jonas dan keluarganya menderita. Di malam hari, Jonas mengajak ayahnya untuk membicarakan tentang perlakuan ayahnya Casey terhadap Casey dan dirinya. Ayahnya pun menjawab kepada Jonas bahwa apa yang dilakukan Jonas bisa membawa ayahnya ke pengadilan. Kemudian Jonas menghubungi Casey melalui walkie-talkie. Belum sempat Casey menjawab panggilan dari Jonas, ayah Casey mendengar dan menghampiri Casey. Dan ayahnya pun mengetahui Casey yang memiliki walkie-talkie tersebut. Dan ayahnya pun mengambilnya. Di sisi lain, Jonas menyelinap masuk ke bagasi ayahnya Casey. Tak lama kemudian, ayahnya Casey masuk dan Jonas bersembunyi di dalam mobil ayahnya Casey. Belum sempat Jonas turun dari mobil, ayahnya Casey sudah menjalankan mobil yang menyebabkan Jonas pun ikut bersamanya. Mobil pun berhenti di sebuah kebun ilalang. Tak lama kemudian datang dua orang yang membawa motor dan tiba-tiba terdengar suara tembakan berkali-kali. Terlihat ayah Casey menaruh dua tas ke dalam bak mobil. Ketika berjalan balik, ayah Casey sempat berhenti di pom dan masuk ke minimarket. Jonas menghadap-hadap pergi keluar dari bak mobil dan membawa satu tas yang berada di dalam bak mobil. Jonas pun pergi ke rumah Casey dan membangunkan Casey yang sedang tidur. Lalu mengajak Casey untuk pergi dari rumahnya sebelum ayahnya menemukan mereka. Pada akhirnya ayahnya pun menemukan Casey dan Jonas di tengah ilalang. Ayahnya mengejar hingga akhirnya kehilangan jejak. Ayahnya lalu menghubungi Jonas yang sedang bersama Casey dengan menggunakan walkie-talkie. Dan ayahnya berkata, You make me chase you, it's gonna get mean. And you're gonna wish I drowned your ass. Jonas dan Casey pun terus berjalan hingga siang berganti malam, malam berganti siang. Mereka sedikit berdebat soal uang yang berada di dalam tas itu. Lalu Jonas pergi ke toko senjata api dan membeli pistol untuk berjaga-jaga. Scene pun beralih ke dalam hutan yang dimana Casey sedang berganti baju dan Jonas melihat bekas luka di pinggang Casey. Dan Casey sedikit bercerita tentang kematian si ibu yang sebenarnya. He lost control. I watched her die. Dan kematian ibu Casey yang sebenarnya disebabkan oleh ayahnya Casey yang sedang mabuk dan mengendarai mobil hingga mengakibatkan kecelakaan. Tiba-tiba badai pun datang dan mengharuskan mereka untuk beristirahat ke tempat yang lebih layak, yaitu motel. Di motel mereka mandi bersama dan seperti biasa, gue nggak bisa tampilin di sini karena nanti bakal di-reminder oleh pihak YouTube. Saat pagi, teman dari ayahnya Casey datang sambil membunyikan peluit anjing yang membuat Blaze menggonggong. Kemudian Jonas menyelinap ke dalam mobil si tua dan menodongkan pistol. Jonas menyuruh si tua untuk membawa mobil dan membawanya ke suatu tempat. Ketika di perjalanan, mobil dibuat oleng dan membuat Jonas terombang-ambing dan si tua melempar Jonas hingga perutnya terkena pecahan kaca. Lalu Jonas menodongkan pistol ke si tua agar si tua memberikan dompet, HP, dan mobilnya. Jonas pun pergi meninggalkan si tua dengan membawa dompet, HP, dan mobil si tua. Sesampainya Jonas di motel, Casey yang melihat Jonas terluka pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat dan cairan antiseptik. Dan kemudian mengobati Jonas dengan cara dijahit secara manual. Lalu mereka berselisih tentang mengapa Jonas tidak pergi saja meninggalkan Casey. You had to leave, not me, not Blake! Why are you still here then?
Huh? Why'd you even come? Because you weren't leaving without me. Singkat cerita, Jonas pergi ke telepon umum untuk menelpon ayahnya dan menjelaskan tentang semua yang terjadi. Dan Jonas menitipkan salam untuk ibunya bahwa Jonas menyayanginya. Kemudian Jonas dan Casey pergi menaiki bus. Ketika di tengah perjalanan, bus diberhentikan oleh mobil polisi yang berisi ayah Casey dan si tua temannya. Akhirnya Jonas pun dibekuk oleh si tua. Lalu Casey dan Jonas pun dibawa ke tempat di mana Jonas mengubur sisa uangnya. Di tengah perjalanan, mereka mampir ke pom bensin dan membeli makanan. Kemudian setelah mereka mengonsumsi makanannya, Casey, Jonas, dan ayahnya pun pingsan. Dan ternyata yang memberi obat tidur ke makanan tersebut adalah si tua. Lalu si tua pun pergi sambil mengambil setengah bagian uang miliknya. Ketika hari berganti dan Jonas terbangun lebih dulu, ia berniat membunuh ayahnya Casey, tetapi tidak jadi karena ia masih ragu. Lalu ayahnya Casey pun terbangun. Ketika bangun, ia kaget dan sadar bahwa uangnya telah dibawa kabur oleh si tua. Dan akhirnya ayah Casey melanjutkan perjalanan ke tempat sisa uang tersebut dikubur. Sesampainya di hutan, Casey menggali. Dan saat menggali, secara tiba-tiba Casey berbalik badan sambil menodongkan pistol ke ayahnya. Dan pada akhirnya, ayahnya pun tewas ditembak oleh Casey. Lalu scene beralih Jonas yang membawa skop. Dan kemungkinan ia habis mengubur ayahnya Casey. Kemudian mereka pun pergi dengan menumpang sebuah truk. Dan film pun berakhir. Dan hal yang bisa gue ambil dari film ini, jangan lu serakah dan lu egois. Karena keserakahan dan keegoisan lo itu bisa ngebikin orang yang lo sayangin itu pergi dari hidup lo untuk selamanya. Dan kalian bisa bantu gue dengan kitabisasubscribe.com untuk menambah subscriber gue. Dan berdonasi dengan cara klik tombol subscribe, share, komen, dan like. Dan sekian buat review film kali ini. Sampai ketemu di Geeks Review selanjutnya. Dan gue nge, bye-bye.